Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ridaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillah, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis mulia, majelis yang mana disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipuji-puji beliau, sifat beliau, perjalanan beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Malam ini kita melanjutkan pelajaran hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini memasuki hadis yang ke-8, yang mana di hadis ke-8 ini akan dibahas tentang orang dan hartanya. Jadi kada boleh kita mengeluarkan darah orang lain sesama muslim dan mengambil hartanya. Itu kada boleh, akan dibahas dalam hadis yang ke-8 ini. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakah wa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad ialah utusan Allah, dan mereka mendirikan salat dan mereka membayar zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka membentengi dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka atas Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini sanadnya daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Sayyidina Umar. Sanadnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya Rasulullah, aku diperintahkan, telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Tapi ini kada dari awal Islam. Awal Islam ketika beliau di Makkah itu belum boleh lagi beliau. Ketika beliau di Makkah dengan para sahabat-sahabatnya, apabila diganggu oleh orang-orang kafir, kada boleh membalas. Apabila diganggu oleh orang kafir, dizalimi oleh orang kafir, kada boleh memerangi mereka. Nah, itu ketika di Makkah, masih di Makkah, belum boleh lagi berperang. Setelah hijrah ke kota Madinah, barulah Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk berperang dengan mereka yang musuhi kepada Islam. Jadi pertama-tama itu
diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan sahabatnya memerangi orang-orang kafir. Awalnya itu kalau orang kafir berdahulu hendak memerangi, maka orang Islam boleh memerangi juga. Kalau orang kafir berdahulu membawai perang, orang Islam boleh berperang. Kalau orang kafir kadang mendahului, maka orang Islam kada boleh berperang. Nah itu pertamanya. Kemudian setelah itu diizinkan lagi Rasulullah SAW memerangi orang-orang kafir yang memusuhi kepada Islam, walaupun orang-orang kafir tadi kadang-kadang membawai perang. Kemudian diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala berperang di bulan manapun, walaupun di bulan-bulan Ashhurul Hurum. Jadi ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya kita itu harus ada prosesnya. Nah kayak tadi ada prosesnya. Awal Islam kada boleh dulu berperang. Pokoknya kalau dizalimi orang kafir kada boleh membalas lalu. Kada boleh. Kemudian Allah mengizinkan kepada Rasulullah dan sahabatnya boleh berperang. Tapi apabila orang kafir berdahulu membawai perang, boleh. Kemudian yang ketiga boleh berperang, tapi di selain bulan-bulan haram, bulan-bulan Ashhurul Hurum. Ada kan dalam 12 bulan itu 4 bulan yang mulia. Nah itu nggak boleh berperang pada bulan-bulan tersebut. Kemudian Allah mengizinkan secara mutlak boleh berperang bulan apapun, boleh berperang bulan apapun, walaupun dalam bulan Ashhurul Hurum. Nah ini artinya kita itu harus bertahap, jangan hendak langsung. Misal sekolah hanya seminggu anak langsung pintar, sudah tahu bertahap. Mungkin 3 tahun ya ketahuan pintarnya. Nah kayak orang mondok di pesantren, kalau seminggu, sebulan, 2 bulan belum kelihatan lagi bisa ngalih lagi masih belajar, bisa ngalih masuk masih belajar. Tapi kalau sudah mondok itu 3 tahun, sudah kelihatan pintar kadang sudah kelihatan. Jadi butuh proses. Jadi kalau kalian memondok anak-anak dia tapi masuk ini sebulan mondok tapi masuk lagi pelajaran, setahun hanya belajar dia tapi masuk lagi terus akan aja dulu. Belum tentu ia kada pintar, siapa tahu masih belum lagi prosesnya, masih belum lagi sampai kepada yang mana dia sampai kepada pemahaman yang sempurna. Kayak Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini. Menciptakan bumi ini kada langsung langsung jadi bumi, kada. Allah menciptakan bumi selama 6 hari. 6 hari menciptakan dunia selama 6 hari. Ada prosesnya. Apakah Allah itu kada mampu menciptakan dunia ini langsung seketika aja jadi? Mampu Allah itu. Tapi Allah menciptakannya 6 hari jadi. Ini pelajaran bagi kita. Hendaknya kita ini melalui proses. Ada dulu itu ada contoh proses Allah Subhanahu wa taala di dalam mengharamkan riba. Dahulu itu riba itu ada haram. Jadi di awal-awal Islam itu belum haram lagi riba. Karena pada zaman itu orang-orang Arab itu ketujuan begawi yang riba itu ada di mana? Jadi meminjami orang, Anda kita boleh kalah lebih pada yang dipinjamkan itu riba itu gawian orang Arab barari itu. Awal-awal Islam masih dibolehkan. Kemudian turun ayat Al-Quran yang mana Allah berfirman, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Jadi
Jadi jara Allah, apa yang kalian berikan daripada riba agar kalian mendapatkan bayaran yang banyak daripada apa yang kalian berikan tadi dari dalam harta manusia, maka itu tidak lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pertama. Belum haram lagi riba itu. Di dalam ayat tadi pemahamannya apa? Pemahamannya adalah kalau orang itu menggawe riba, maka inya itu memang mendapatkan harta lebih daripada ribanya tadi. Tapi menurut Allah, di sisi Allah inya kadang mendapatkan harta lebih. Kenapa? Karena kadang berkahnya gawian riba tadi. Jadi awalnya itu kan haram, tapi kadang berkahnya. Ini proses dulu, Allah hendak mengharamkan riba, proses dulu. Memberitahu riba itu ada berkahnya walaupun kada haram. Menurut manusia riba itu wah untung banget. Mau hutangi 100.000 dibayar 120.000, untung banget bagi manusia. Tapi bagi Allah kada ada berkahnya, kada ada lebih. Artinya kadang berkahnya itu bisa jadi duitnya tadi walaupun 120.000 nang kaya 100.000 aja. Nang kaya 100.000 aja itu kadang berkahnya. Atau duitnya tadi terpakai kepada sesuatu yang lebih baik, itu kadang berkahnya. Kemudian proses yang kedua Allah berfirman, وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَطْعُهُ عَنْهُ. Dalam ayat ini Allah menjelaskan orang-orang yang tiba hari itu mereka dilaknat gara-gara menggawi riba. Mereka dilaknat gara-gara menggawi riba. Riba itu orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabi kira-kira berarti itu orang Yahudi. Kalau kita berarti karena apa? Menggawi riba. Itu kan orang Yahudi dilaknat gara-gara menggawi riba. Kita orang Islam berarti kada apa atau menggawi. Maka sebagian sahabat Nabi ada yang hampir menggawi riba, sebagian sahabat Nabi masih menggawi karena merasa boleh-boleh aja masih. Ini proses yang kedua. Tapi kalau sahabat-sahabat yang pemahamannya kuat, tahu ini lawan sindiran Allah, ini adalah ayat ini sindiran, sudah artinya kada baik digawi riba itu sindiran sudah. Cuma orang yang imannya lemah daripada para sahabat, inya tetap menggawi riba. Kemudian turun lagi ayat yang ketiga. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba berlipat-lipat ganda. Nah, jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya kada boleh makan riba itu terlalu berlebihan banget, berlipat-lipat ganda keuntungannya. Kalau sedikit saja kada apa-apa. Misalnya menghutangi 100.000, lebihnya bayarannya 5.000 lah, lebihnya sedikit saja untungnya itu kada apa-apa. Ini dalam ayat ketiga nih. Kalau lebih benar berlipat-lipat ganda keuntungannya bukan boleh. Mau tangi 100.000 kita bayar 300.000 misalnya. Mau tangi 100.000 kita bayar 500.000. Itu kada boleh. Oh, jadi para sahabat ini ada yang hampir menggawi riba, ada yang masih menggawi riba. Menurut sahabat yang hampir menggawi riba apa artinya sudah ini bahaya riba nih walaupun halal masih halal, walaupun halal hukumnya tapi bahaya. Allah sudah melarang riba yang berlebih-lebihan, yang berlipat-lipat ganda. Ada pula orang-orang yang imannya lemah, dia berpikir, oh itu kan berlipat-lipat ganda, ya kada boleh. Berarti kalau mengambil riba sedikit aja kada apa-apa. Tetap yang meminjamkan duit minta dibayar lebih. Ini kalau bahasa kita rentenir. Nah, tentu sebagian sahabat menggawi rentenir meminjam duit, minta dibalikan lebih, tapi keuntungannya sedikit saja.
Itu dalam turun ayat yang keempat yang mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jauhilah yang tersisa daripada riba jika kalian beriman. Nah, inilah kata dari Allah. Ya Allah, jauhi riba. Kalau yang tadi itu kan ayat ke-1, kedua, ketiga itu masih kata melarang lagi. Ayat yang keempat hanya Allah menyuruh jauhi riba. Yang mana dalam ayat selanjutnya, apabila kalian menggauli riba, maka umumkanlah bahwasanya dia perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang menggauli riba itu dia perang lawan Allah dan Rasulnya, bermusuh lawan Allah dan Rasulnya. Jadi hati-hati yang rentenir-rentenir, yang sugih-sugih, minjami duit tapi hendak mencari keuntungan, hati-hati. Dia kalau menggauli itu maka memusuh lawan Allah, memusuh lawan Rasulullah. Perang lawan Allah, perang lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi proses pengharaman riba itu proses. Ada langsung tiba-tiba orang masuk Islam, enggak ada boleh menggauli riba. Tapi kalau kayak gini sudah haram. Ini dulu pada zaman sahabat hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam. Begitu juga dulu mabuk-mabukan itu halal dulu halal awal-awalnya. Cuma dilarang mabuk-mabukan ketika mendekati waktunya sholat. Boleh mabukkan jauh-jauh daripada waktu sholat, misalnya jam-jam 7 mabuk. Karena waktu sembahyang subuh hilang sudah pengaruh alkohol, hilang pengaruh daripada kopi miring itu boleh. Itu awal-awal Islam. Karena pulang habis zuhur minum pulang mabuk tuh parah waktu asar samping mabuknya sembahyang asar. Bukan tahu Pak, lawasnya mabuk berapa jam berapa jam kira-kira ada yang tahu amat 2 jam ya pengalaman. Misalnya minum habis isya, habis sembahyang isya jam 9 minum boleh. Kenapa? Karena kalau yang minum jam 9 malam tadi, ketika waktu subuh hilang sudah mabuknya tadi. Nah, ini awal-awal Islam seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang sama sekali sudah. Pada akhirnya Allah melarang sama sekali sudah. Minuman khamr tadi. Ketika dilarang sama sekali, karena boleh sama sekali, pokoknya 24 jam kan boleh mabuk. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang semua khamr yang mereka simpan. Jadi khamr itu bersimpanan. Sahabat itu bersimpanan khamr banyak banget di rumah masing-masing. Ketika mendengar diharam makan minum khamr, maka dibuang ibaratnya dibalik sampai banjir jadi kayak itu. Banjir khamr. Sampai banjir. Artinya sahabat itu menurutkan lawan perintah Allah, lawan larangan Allah itu dijauhi bagi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu dilarang, buang-buang sekali. Kalau kita ini itu juga melawan, sudah tahu dilarang masih aja digaul. Ini kayak imannya para sahabat, takwanya para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada prosesnya. Misalnya ada orang hanya lulusan pesantren, benar-benar sudah pulang. Jarang lulus, benar-benar sudah pulang. Orang proses dulu, harus halus dulu. Banyakin dulu amalan, banyakin dulu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingkatkan dulu takwa kepada Allah. Proses. Ini begana-gana, begana-gana. Kalau hanya itu halus saja dulu. Ini kan tiba-tiba muncul langsung kenal orang karena terkajut orang. Jauh orang kayak ayam ya. Karena salah orang menganjurkan kayak itu berulang itu sunnah, tapi
harus tahu ukurannya ganalnya kayak apa. Oh, aku ini ukurannya kayak apa, bagusnya. Kalau ganal benar, ada cocok. Aku harus koreksi diri. Pantas kada aku kayak ukuran benar. Jadi ada tahapannya, Makanya Imam Ghazali itu mengarang Bidayatul Hidayah, kitab Bidayatul Hidayah. Artinya itu permulaan daripada hidayah. Artinya kita tuh harus ada permulaannya, Habis ada permulaan, ada ngarangnya nihayah, daripada permulaan tadi. Nah, setelah kita menjalani thariqah, menjalani ibadah kepada Allah dengan benar, berzikir, amalan banyak, maka ketika itu kita akan mendapatkan nihayah, puncak daripada amalan yang kita lakukan dari. Jadi harus butuh proses. Kemudian dia lanjutkan hadisnya tadi. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kata Rasulullah tadi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, untuk memerangi orang-orang kafir penyembah berhala, yang mana mereka itu memusuhi kepada Islam, memerangi kepada Islam, sehingga mereka menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, kalau mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, arti sudah diperangi. Pokoknya kalau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kada boleh diperangi lagi. Walaupun misalnya di hati mereka itu tetap dalam keadaan kafir. Ini lisannya aja, karena takutan diperangi, takutan dimusuhi oleh orang Islam, takutan diperangi, takutan disakiti oleh orang Islam, akhirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat secara lisannya, tapi hatinya tetap kafir. Ini kadang urus Rasulullah. Yang penting ini mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah kada boleh diperangi, kada boleh disakiti. Di sini ada penjelasan tentang la ilaha illallah. Dalam dua kalimat syahadat itu kan ada kata la ilaha illallah. Kita jelaskan sedikit keutamaan membaca la ilaha illallah. Apakah kita membaca la ilaha illallah itu lamnya itu harus bagus dibaca panjang atau dibaca pendek? Yang lam pertamanya la ilaha illallah dibaca panjang atau dibaca pendek? La ilaha illallah. Bagus yang mana? Maka ulama ada yang berpendapat bahwasanya apabila orang ingin masuk Islam, ini kafir, hendak masuk Islam, makanya syahadatnya lamnya pendek lagi dulu. Nah, ketika ini proses hendak masuk Islam, lamnya pendek lagi dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pendek aja. Tapi kalau orang sudah beragama Islam, maka dianjurkan membaca la tadi dipanjangi sampai 7 alif. Sampai 7 alif. 7 alif berarti 14 harokat. La ilaha illallah dipanjangi sampai 14 harokat. Keutamaannya apa? Banyak banget keutamaannya membaca la ilaha illallah dengan lamnya dipanjangi. Di antaranya dalam hadis yang mana Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha, dan memanjangkannya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan memanjangkannya, hudimat lahu arba'atu alafi dzambin min al-kabair, maka dirobohkan bagi dirinya 4.000 dosa besar. 40.000 dosa besar. Ulangi lagi hadisnya. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan memanjangkan lamnya,
maka dirobohkan baginya 4.000 dosa besar. Ini bagus untuk diamalkan, santai-santai saya baca, panjangin namanya. La ilaha illallah, 4.000 dosa besar gugur. Untungnya lawan waktunya membiasakan membaca la ilaha illallah tadi, maka ketika pian sakaratul maut dimudahkan oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah ini. Kalau yang kita cari-cari mati dalam keadaan mengucapkan itu. Kalau kita jarang mengucapkan la ilaha illallah, kayak apa mengucapkan itu? Maka ketika mati itu kita akan mati dalam kebiasaan kita. Kebiasaan kita apa waktu itu? Kebiasaan membaca la ilaha illallah, maka matinya karena nyaman benar mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau kada biasa mengucapkan itu awam tuh enak-enak. Ngalih benar mengucapkan karena kebiasa waktunya masih sehat-sehat. Waktunya masih segar-segarnya dan terbiasa baca la ilaha illallah. Nah, itu biasa kan. Jadi bagus kita amalkan tiap hari itu. Kalau kita hanya hendak beramalan, amalkan membaca sholawat kepada Nabi sehari 1000 kali, membaca istighfar sehari 1000 kali, membaca la ilaha illallah 1000 kali. Amalkan itu pendek-pendek aja. Kalau dia bisa mengamalkan tiga-tiganya ini luar biasa dalam hidup dia. Baca sholawat itu, sholawat ini hajat-hajatnya kabulkan oleh Allah kalau dia rajin membaca sholawat, apalagi sampai 1000 tadi. Hajat-hajat dunia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kada percaya dia terlalu banyak. Sholawat ini sudah luar biasa. Hajat dunia, hajat akhirat, beruntung 1000 kali itu pendek saja. Bisa dia baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, pendek banget itu cuma benar 1000 udah. Kalau hendak lebih bagus lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000 kali. Cuma tadi baca 1000 kali. Ada juga aku banyak sudah 50 datang banyaknya 1000 kali sehari ketumat aja. Kalau lebih daripada itu lebih bagus kan? Bukan berarti kalau pian sudah sampai 1000 hitungannya aktif sudah kada kayak itu. Yang penting pian baca 1000 dulu, jangan kurang dari 1000. Kalau sudah sampai 1000 pian harus baca lagi sebanyak-banyaknya. Sudah baca sampai 2000, sampai 3000, 4000, 5000, lebih nyaman lagi kehidupan pian, hajat-hajat pian lebih cepat lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kayak apa aja, kalau misalnya melihat sesuatu yang dihendaki, misalnya melihat piniat, misalnya melihat tas bagus benar nih, saya sebelum pengantin bagus benar nih, wah hendak pada hati ini sholawat aja dulu. Jadi sholawat aja dulu, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat sholawat kepada Nabi pian kabulkan hajat bulan tas tadi itu ya Allah. Baca banyak sholawat, insyaallah dikabulkan oleh Allah. Sholawat Nabi ini kadang gampang. Pernah ada orang membaca sholawat di kuburan kaum muslimin, sekali aja baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dikirimkannya pahala sholawat tadi kepada seluruh yang ada di kuburan tadi. Ternyata semuanya yang diazab sebelumnya dimaafkan oleh Allah dan berhenti azabnya. Satu sholawat dikirimkan kepada seluruh penghuni kubur itu yang bumi berat-berat hampir berat-berat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita membaca sholawat rugi banget. Pokoknya banyaknya sudah 1000 paling sedikit, lebih bagus lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ketika pian hadir maulid itu banyak jauh sholawat. Hadir maulid
Ada murid merangkak tadi mau. Diam aja, jangan kanan kiri. Kena tegurik, kena keliur. Orang hati maulid aja kita salawat kepada Nabi. Maulid Habsyi misalnya dibaca. Maulid Habsyi dibaca. Apa itu? وحين قرب وضعي هذا الحديث صلى الله عليه على نبي السماوات والأرض ومن فيهن بالرحيم صلى الله عليه. Setiap selesai, setiap ada jeda itu baca salawat kepada Nabi. Ada pun rawi yang dibaca tadi itu lain salawat, itu kisah Nabi. Jadi salawat yang kebujuran itu ketika dia membaca sallallahu alaihi, itu salawat yang kebujuran itu. Dia mendengar walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq sallallahu alaihi lima tadiqu an kitabati nutunul awraq sallallahu alaihi. Nah itu yang kebujuran salawat. Kalau berdiam aja salawat apa? Dia muara. Makanya ketika pembacaan maulid itu kita bermauludan atau bermauludan lain bermauludan. Ya lain beda tuh bermauludan dan bermauludan. Kalau bermauludan itu membaca rawi disahut lawan salawat. Kalau bermauludan pandiran seorang di belakang ribut benar itu bermauludan. Mulutnya pandiran seorang di belakang. Ini biasanya laki-laki binian sama aja Pak. Jadi kemudian membaca istighfar ulang 1000 kali. Luar biasa ya baca istighfar. Baca istighfar di antaranya barang siapa yang melazimkan istighfar maka Allah berikan dia rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Artinya kan disangka-sangka itu adalah dia akan mendapatkan rezeki tanpa dia pikirkan. Datang tiba-tiba 1 juta, datang tiba-tiba 2 juta, itu tanpa dipikirkan datang itu tanpa disangka-sangka. Kalau gajian dia tiap bulan 2 juta itu yang sangka-sangka lain itu. Kalau banyak baca istighfar dapat rezeki dari lain-lainnya selain daripada gajian yang sudah dia sangka gajinya berapa. Makanya buat guru-guru itu buat orang alim, buat orang soleh itu kan disangka-sangka niatnya datang. Itu rezeki kan disangka-sangka. Dan barang siapa yang melazimkan istighfar, memperbanyak membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia daripada masalahnya. Jadi kalau ada masalah itu paling sebentar selesai masalahnya, kada lawas. Itu orang-orang banyak istighfar dan banyak lagi keutamaan istighfar. Kemudian dia tadi baca la ilaha illallah, perbanyak baca la ilaha illallah. Emang nyamannya itu pakai tasbih. Kalau nggak ada tasbih itu rancang ada ingatnya kita. Kalau sudah tasbih itu di tangan itu ngetek terus tasbih itu. Biar kalau bacaannya kan ngetek terus tasbih itu. Ada apa? Tasbih tadi yang penting mengingatkan kita kepada zikrullah, kepada salawat kepada Nabi, kepada istighfar. Ulun rancang tasbih itu kan berhitungan karena kada bacaannya tetek aja itu kalau baca tetek aja itu. Karena apa? Habis itu baca terus kan selawat Nabi baca yang penting dia terbaca. Sebanyak-banyaknya aja sudah. Kemudian di antara keutamaan membaca la ilaha illallah. Innal 'abda idza qala la ilaha illallah a'tahu Allah min as-sawabi bi hajati kulli kafirin wa kafirah. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya hamba apabila mengatakan la ilaha illallah maka Allah berikan dia pahala dengan sejumlah setiap orang kafir yang laki-laki dan kafir perempuan. Jadi kalau orang membaca la ilaha illallah ini kan harus panjang, walaupun pendek membacanya, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang kafir yang perempuan maupun laki-laki.
Berapa jumlah orang kafir berapa? Seitu kita dapat pahala. Banyak. Kenapa mendapatkan pahala sebanyak orang kafir? Karena dengan membaca la ilaha illallah tadi sama saja kita menolak keyakinan orang kafir. Ya, kalau sama aja kita menolak keyakinan orang kafir yang mana mereka kadang percayai Allah itu Maha Esa. Makanya kita mendapatkan pahala sebanyak orang jumlahnya orang kafir, baik kafir perempuan maupun kafir laki-laki. Nah, itu diantara keutamaan membaca la ilaha illallah. Dan lagi dinukil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata bahwasanya yaftahu abwaabal jannah, Allah membuka pintu surga. Allah membuka pintu surga. Wa yunadi munadin min tahtil arsy. Kemudian ada suara dari bawah arsy. Terdengar suara daripada bawah arsy. Ayyatuhal jannah wa kullama fika min ni'am liman anta. Jadi suara tadi memanggil, wahai surga dan seluruh nikmat yang ada di surga, kamu itu untuk siapa? Wahai surga dan seluruh nikmat yang ada di surga, kamu itu untuk siapa? Maka surga maka surga dan setiap ada yang di dalam surga daripada nikmat itu berbicara. Surga dan nikmat-nikmat yang ada di surga tadi berbicara. Apa katanya? Nahnu li ahli la ilaha illallah. Kami ini untuk orang yang ahli la ilaha illallah. Kami untuk orang yang ahli la ilaha illallah. Wa la naqlubu illa ahla la ilaha illallah. Kami tidak mencari kecuali ahli la ilaha illallah. Wa la yadkhulu alaina illa ahlu la ilaha illallah. Dan tidak masuk ke dalam kami kecuali orang yang ahli la ilaha illallah. Wa nahnu muharramuna ala man lam yaqul la ilaha illallah. Dan kami diharamkan dinikmati oleh orang yang tidak membaca la ilaha illallah. Hendak kita jadi orang yang ahli la ilaha illallah, banyak dibaca la ilaha illallah dan yakini la ilaha illallah tadi dengan hati kita sebenar-benarnya. Kemudian tadi kan dikatakan bahwasanya kata Rasulullah, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kemudian mereka mendirikan salat dan mereka membayar zakat. Jadi empat itu syaratnya. Kalau kata-kata diperangi lagi oleh Rasulullah, empat itu syaratnya: mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Muhammad Rasulullah, kemudian mendirikan salat, kemudian membayar zakat. Empat misalnya. Kalau sudah empat ini terpenuhi, maka kalau boleh diperangi lagi oleh kaum muslimin. Apabila mereka melakukan itu, kata Rasulullah, maka terjagalah darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Jadi kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dan mendirikan salat dan membayar zakat, maka kalau boleh diganggu darahnya, akan boleh diganggu, akan boleh dibunuh, akan boleh dibunuh orang tadi, dan hartanya akan boleh diambil. Kecuali dengan hak Islam. Hak Islam itu maksudnya apa? Nah, kalau misalnya inya mencuri, maka diambil hartanya sebagai gantinya. Atau inya ini melakukan suatu kriminal, yang mana dengan kriminal tadi inya harus membayar tebusan misalnya, maka inya diambil hartanya. Atau inya berbuat zina, sekalinya ketahuan orang dihukum oleh orang yang zina tadi, dilaporkan, kemudian terbukti ini sebagai orang yang berbuat zina, maka dirajam itu dikubur awalnya, kepalanya aja muncul, batu dilempari dengan batu. Nah itu boleh dalam Islam. Kalau orang sudah dihukum seperti itu, makanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wah ini kada tepang, wah ini sini hukum Indonesia diisi hukum seorang. Tapi kalau hukum ini ditegakkan, wah dirajam sampai hati-hati berzina ada yang wanita lagi. Wah ini kenapa orang ramai banget berzina? Kada teputan hukumannya kada ada. Hukumannya ringan benar. Makanya orang banyak masih wani berbuat zina. Kemudian terusannya dan perhitungan mereka atas Allah Ta'ala, artinya mereka tadi yang mengucapkan dua kalimat syahadat, yang ingin menjadikan sholat, yang mereka tadi itu membayar zakat, itu perhitungannya atas Allah. Kalau mereka bujur-bujur itu terserah Allah, atau mereka pura-pura aja karena takutan dibunuh, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya munafik, pura-pura masuk Islam aja gara-gara takutan diperangi. Makanya jangan dibunuh, ada boleh dibunuh, ada boleh diperangi. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan kita berat-berat menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang mempunyai iman yang istiqamah.